Hidup kita penuh dengan pilihan. Apakah saya harus segera bangun atau lanjut bermalas-malasan di tempat tidur? Chat siapa yang harus saya balas dengan segera? Berapa banyak porsi yang akan saya makan nanti malam? Dan sebagainya. Semua pilihan yang akan kita buat sebenarnya didorong oleh banyak pertanyaan di baliknya. Misalnya, menentukan pilihan antara chat atasan Anda atau chat orang tua Anda yang harus segera dibalas. Biasanya ditentukan oleh pertanyaan, siapa yang Anda prioritaskan? Bagaimana relasi Anda dengan kedua orang tersebut? Apa yang paling penting dalam hidup Anda? Bahkan di balik setiap pertanyaan tersebut ada lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya yang lebih mendasar yang akan menentukan bagaimana Anda akan menjawab setiap pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan yang lebih mendasar dari sebelumnya akan terus ada jika ditelusuri hingga akhirnya kita tiba pada pertanyaan yang paling mendasar. Pertanyaan-pertanyaan yang paling mendasar ini disebut pertanyaan worldview. Setidaknya ada 5 area pertanyaan worldview yang paling mendasar. Pertama, origin, yaitu pertanyaan dari mana saya berasal. Kedua, identity, yaitu pertanyaan siapakah saya. Ketiga, meaning, yaitu pertanyaan apa tujuan hidup saya. Keempat, morality, yaitu pertanyaan bagaimana saya hidup. Kelima, destiny, yaitu pertanyaan apa yang akan terjadi setelah saya mati. Pertanyaan-pertanyaan ini saling berkaitan dan akan membentuk worldview seseorang dalam membuat pilihan-pilihan dalam hidup. Pada video kali ini, kita akan membahas secara singkat dan sederhana pertanyaan yang paling mendasar yang pertama, yaitu dari mana saya berasal. Tanpa kita sadari, pertanyaan ini sangat penting dan kita tanyakan ketika kita berkenalan dengan seseorang yang baru. Selain biasanya menanyakan nama, usia, dan tempat tinggal, seringkali kita menanyakan daerah asal orang tersebut. Pertanyaan ini biasanya akan membantu kita untuk lebih memahami konteks orang tersebut dan bisa tahu bagaimana memperlakukannya dengan pantas. Demikian juga dengan pertanyaan worldview tentang asal-usul kita. Pertanyaan ini akan membantu kita memahami identitas kita, tujuan hidup kita, bagaimana kita seharusnya hidup, dan mengetahui kemana kita akan pergi setelah mati. Pertanyaan asal-usul kita bukan berhenti pada dari mana bayi-bayi berasal, siapakah orang tua saya, dari daerah manakah nenek moyang saya, bukan sebatas itu. Tetapi pertanyaan seperti dari manakah asal manusia, dari manakah segala sesuatu yang berasal pada mulanya, bahkan pertanyaan dengan lingkup yang lebih luas yaitu bagaimana asal-usul alam semesta. Pertanyaan ini bisa dijawab dari 2 kubu besar. Yang pertama dari kubu orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan atau ateis. Mereka beranggapan bahwa alam semesta ada karena proses Big Bang dan manusia merupakan produk dari evolusi dari kera. Menurut mereka, manusia adalah produk dari serangkaian mutasi dan memungkinkan yang terkuat untuk bertahan hidup. Sehingga manusia bukanlah makhluk yang paling unggul. Walaupun manusia adalah makhluk yang dominan, namun manusia hanyalah bagian dari ekosistem yang lebih besar. Yang kedua adalah kubu orang-orang yang percaya adanya Tuhan. Dalam hal ini kita akan menjawabnya dari perspektif iman Kristen yang bersumber dari Alkitab sebagai kebenaran yang sejati. Bagi iman Kristen, teori evolusi dan Big Bang tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Masih ada celah-celah yang tidak bisa dijawab. Namun Alkitab menyatakan dengan jelas bahwa segala sesuatu yang ada berasal dan merupakan ciptaan Allah sendiri. Dan manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Pemahaman ini sangat penting bagi kita. Dengan demikian manusia bukan hanya bagian dari ekosistem seperti yang dipercayai oleh kaum ateis. Melainkan kita adalah makhluk mulia yang diberi mandat untuk menguasai dan mengelola ciptaan Allah yang lain. Sebagai rupa dan gambar Allah ini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan worldview yang paling mendasar lainnya. Ingin belajar worldview lainnya dengan mudah? Nantikan konten-konten kami berikutnya hanya di Lensa Hidup.